Halo semuanya, baiklah saya akan lanjutkan ke video pembahasan modul 4 SCL Matematika TPB ITB. Oke, pada video sebelumnya saya udah bahas sampai nomor 10N. Baiklah, saya akan lanjutkan ke nomor 10N dan seterusnya. Oke, nomor 10N. 10N limit N menuju tak hingga dari 2x min 1 per 3x min 5. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti diapain? Kita bagi dengan, kita kali dengan seper X per seper X ya. Berarti ini menjadi limit N menuju hingga dari 2x per X kurang 1 per X per 3x per X kurang 5 per X. Nah, ini jadi limit N menuju hingga dari 2 tambah seper X per 3 tambah 5 per X. Nah, saya sering dilihat di kelas itu atau di lembar jawaban. Ini suka banyak yang nulisin 2 per tambah 1 per T hingga 3 tambah 5 per T hingga. Nah, langkah yang begini itu di lembar jawaban nggak usah ditulisin. Itu untuk cukup di kertas buram atau di dalam kepala saja. Itu nggak usah ditulisin ya. Nah, jadi ini sama dengan 2 plus 0 per 3 plus 0, yaitu sama dengan 2 per 3. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu 10O. Sini. Nomor 10O. Oke, 10O diminta menghitung limit T menuju minta hingga T kuadrat tambah 5T per T pangkat 3 tambah 7. Nah, pangkat tertingginya di sini apa? T pangkat 3. Berarti ini akan sama dengan limit T menuju minta hingga T kuadrat per T pangkat 3 tambah 5T per T pangkat 3 per T pangkat 3 per T pangkat 3 tambah 7 per T pangkat 3. Nah, ini sama dengan limit T menuju negatif hingga dari seperti tambah 5 per T kuadrat per 1 tambah 7 per T pangkat 3. Coba lihat kalau sekarang dimasukin. Nih yang pembilangnya adalah 0 tambah 0. Yang penyebutnya adalah 1 tambah 0. Jadi 0 per 1 berarti udah nggak nomor 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 plus 0 per 1 plus 0. Itu sama dengan 0. Oke, paham ya? Oke, dilanjutkan ke nomor 10P. Nomor 10P. Limit T menuju tak hingga dari 10 pangkat 100 tambah 2 akar X per 1 tambah 4X. Nah, kalau ini gimana caranya? Hmm, Kalau kita punya soal seperti ini, apa langkah yang perlu kita lakukan? Nah, limit ini itu sama dengan limit T menuju tak hingga dari 10 pangkat 100 per akar 1 tambah 4X. Nah, tambah ini bisa dipisah ya. 2 akar X per akar 1 tambah 4X. Nah, ini sama kan? Nah, dan itu sama dengan, nah 2 akar X itu kan sama dengan akar dari 4X. Bener nggak? Bener ya. Berarti ini sama dengan limit T menuju tak hingga dari 10 pangkat 100 per
akar 1 tambah 4x tambah akar 4x per akar 1 tambah 4x. Nah, akar per akar bisa digabungkan, berarti dia jadi limit T menuju T hingga dari 10 pangkat 100 per 1 tambah 4x tambah 4x per 1 tambah 4x. Nah, sama dengan ini ya. Benar kan? Lalu ini itu sama dengan limit T menuju T hingga dari 10 pangkat 100. Ini sebelah kirinya disalin saja. Per per akar 1 tambah 4x tambah, jadi berapa ini? Ini dibagi X sama-sama X. Ini kan sama dengan 4 per 1. Kita ditulisin dulu ya. Ini akar 4x per X per 1/X tambah 4x per X. Nah, ya kan? Ini sama dengan limit T menuju T hingga dari 10 pangkat 100 per akar 1 tambah 4x tambah akar dari 4 per 1/X tambah 4. Nah, ini limitnya bisa dimasukin ke dalam ya. Berarti ini sama dengan limit T menuju T hingga dari 10 per akar 1 tambah 4x tambah akar dari limit T menuju T hingga dari 4 per 1/X tambah 4. Nah, 10 per suatu bilangan yang sangat besar itu jadi 0. Sebelah sininya 0 tambah akar 4 per 0 tambah 4 1. Berarti ini sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor berapa tadi? Hmm, ini tadi soal nomor 10P. Sekarang nomor 10Q. 10Q ini ya. Oke. Nomor 10Q kita diminta menghitung limit ini. Nah, gimana caranya? Nah, limit ini, oke, kita olah dulu limit ini. Berarti ini sama dengan limit X menuju minta hingga dari em, akar X kuadrat dikali 1 plus 1/X kuadrat. Nih, per X dikali 2 plus per X. Benar ya? Nah, ini itu juga sama dengan limit X menuju minta hingga. Ini akar, akar, kalian akar itu bisa dipisah ya. Jadi akar X kuadrat kali akar 1 tambah 1/X.
X kuadrat. Nah, per X kali 2 tambah seper. Nah, ini itu sama dengan limit X menuju minta hingga dari, ingat, akar X kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan mutlak X. Yang mana nilainya akan X jika X-nya besar sama 0, nilainya adalah min X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, sekarang X kita menuju, kita berapa? X kita adalah menuju negatif tak hingga. Menuju negatif tak hingga artinya apa? X kita negatif kan? Karena X kita negatif berarti akar dari X kuadrat itu sama dengan min X. Berarti ini sama dengan min X dikali akar 1 tambah seper X kuadrat per X kali 2 tambah 1 per X. Nah, mungkin di sini bisa dituliskan karena X kurang dari 0, jadi akar X kuadrat sama dengan min X. Tulisinnya mungkin gini kali ya. Karena akar X kuadrat sama dengan mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Lalu kau boleh juga dituliskan ini. Oke. Berarti ini sama dengan, nah ini X sama X-nya bisa hilang. Berarti ini jadi limit X menuju minta hingga dari min akar 1 tambah seper X kuadrat per 2 tambah seper X. Sekarang udah bisa dihitung ya. Berarti ini sama dengan min akar 1 tambah 0 per 2 tambah 0. Sama dengan min setengah. Oke, paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Tadi nomor berapa tadi? Tadi nomor 10 Ki. Oke, sekarang lanjut ke 10R ya. 10R berarti ini. Saya salin dulu soalnya ke bawah. Ki R. Nah, ini. Oke, lanjut ke soal nomor 10R. Nah, di soal nomor 10R, kita diminta menghitung limit T menuju tangga dari cos T tambah 100 T plus 1. Nah, perhatikan bahwa cos T itu nilainya berapa? Perhatikan bahwa cos T itu nilainya dari -1, cos T kecil sama 1. Benar nggak? Benar ya? Nilai cos T itu berada di antara dari -1 sampai 1 gitu ya. Nah, akibatnya apa? Kalau masing-masing ruas ditambahin 100, kita bentuklah cos T ini menjadi seperti soal kita gitu ya. Nah, ini kan cos T plus 100 ya udah masing-masing ruas kakak tambahkan dengan 100. Nah, akibatnya kita jadi punya -1 plus 100 itu akan kecil sama cos T plus 100 akan kecil sama kurang atau sama dengan dari 1 tambah 100. Nah, karena penyebutnya ada T plus 1, maka masing-masing ruas coba dikali 1 per T plus 1. Tandanya berubah enggak?
Nah, ini kan T-nya menuju positif tak enggak. Karena T menuju positif tak enggak, berarti kan T menuju positif tak enggak. Akibatnya T kita gimana? T-nya pasti besar dari nol. T besar dari nol berarti T plus satu besar dari nol. Nah, karena T plus satu besar dari nol, otomatis tandanya enggak berubah kalau dikalikan ke sini. Aman gitu ya. Berarti ini sama dengan min satu tambah 100 per T plus satu pulang sama dengan cos T plus 100 per T plus satu. Satu per 100 plus 100 per T plus satu. Nah, ini bentuk tengahnya udah uh, uh, ini kan. uh, udah membentuk seperti soal. Berarti ini sama dengan min 99 per T plus satu kecil sama cos T plus 100 per, oh, ya benar, plus satu bersama 101 per T plus satu. Min 99 per T plus satu itu kalau T menuju T hingga dia menuju apa? Menuju nol ya. Nah, yang ini juga 101 T plus satu menuju nol. Nah, kita bisa tuliskan karena limit T menuju T hingga dari min 99 per T plus satu sama dengan nol. Dan kemudian limit T menuju T hingga dari 101 T plus satu sama dengan nol. Dan kita punya bintang gitu ya, yang ini. Maka berdasarkan teorema apit, nah ini mereka diapit oleh 00 gitu ya. T menuju T hingga kiri kanannya diapit oleh menuju nol dan menuju nol. Maka berdasarkan teorema apit kita jadi punya limit T menuju T hingga dari cos T plus 100 per T plus satu sama dengan nol. Ya, temu ya jawabannya ya. Paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini jadi pulpen merah. Oke, R udah, OPQ R, S sekarang. S, soalnya sampai apa? STUV ya. Soal S sekarang. Ini salin semuanya aja ke bawah ya. Oke, lanjut ke soal yang S. Nah, perhatikan soal yang S ini. Nomor 10S. Nomor 10S kita diminta menghitung limit T menuju 2 beri kanan. X min 3 per X min 2. Nah, kalau kita punya seperti ini artinya apa? Ketika T menuju 2, perhatikan bahwa ya. Em, perhatikan bahwa, di mana kita tulisnya? Sama dengan titik-titik gitu ya. Perhatikan bahwa ketika lim, limit aja. Limit T menuju 2 dari kanan. eh, X min 3 itu nilainya berapa? 5 ya. Nah, limit T menuju 2 dari kanan X min 2. Nah, 5 ini kan X 2, 2 min 3 kok 5? 2 min 3 berarti min 1 ya.
Min satu berarti negatif. Kemudian limit E menuju 2 dari kanan X min 2. X min 2 itu kan 2 kurang 2 nol ya. Nol. Tapi karena dia dari kanan, sebenarnya sebenarnya ini T ini X gimana nih? Waduh, ini salah soal ya. Maaf salah ketik. Ini tuh harusnya X. Salah soal ya. Ini harusnya X. Oke. Ah, maaf, maaf. Nah, X menuju 2. Limit X menuju 2 dari kanan. Artinya apa? X kita itu lebih sedikit dari 2 gitu. Kalau kita punya X-nya lebih sedikit dari 2, 2,00001 misalnya. Pokoknya X kita itu dia mendekati 2, tapi dari kanan. Jadi sedikit, lebih sedikit dari 2. Nah, angka yang lebih sedikit dari 2 dikurangi 2 jadi apa? Nah, dia angkanya sangat kecil, tapi positif gitu kan. Nah, sebagai tanda aja saya kasih lambang begini ya. Ini bukan tanda umum, cuman ya sebagai tanda aja boleh digunakan itu nol positif. Nah, ini tuh dia menuju nol, dia angka itu sangat kecil tapi menuju nol, tapi positif gitu. Nah, jadinya apa? Akibatnya kita jadi punya sebuah bilangan negatif dibagi bilangan positif yang sangat kecil. Negatif per positif apa? Sebenarnya kan min satu per nol kan tahingga tuh ya. Positif atau negatif? Positif tahingga atau negatif tahingga? Jadi buat ngelihat positif atau negatif tahingganya, lihat tandanya ini. Ini kan negatif. Ini kan positif. Negatif, positif, negatif. Akibatnya limit X menuju 2 dari kanan. X min 3 per X min 2 itu sama dengan negatif sehingga. Oke, lanjut ke nomor 10T. 10T. Nomor 10T. 10T diminta menghitung limit T menuju 4 dari kiri sekarang. T kuadrat per T kuadrat min 16. Nah, ini sama dengan limit T menuju 4 dari kiri. Ini biar singkat. T menuju 4 dari kiri, maka T kuadratnya menuju 4 kali 4, 16. 16. Ini maupun dari kiri dari kanan tetap aja ini positif ya. Positif. Dekat-dekat 16 itu kan positif. Nah, yang bermasalah itu saat menuju nol. T menuju 4 dari kiri, maka T kuadrat menuju kan 4 berarti menuju nol. Nolnya nol menuju nol dari positif atau menuju nol dari negatif? Coba lihat. Nah, eh P dari T-nya dari 4 dari kiri artinya apa? T kita itu kurang sedikit dari 4. Berarti bisa jadi sekitar 3,9. Andaikan gitu ya. 3,99999 gitu ya. Nah, 3,999 dikuadratin gini gimana? Dia sih mendekati 16. Mendekati 16. Ini bukan salah. Mendekati 16, tapi kurang sedikit dari 16 gitu. Ya kan? Kurang sedikit dari 16 dikurangi 16 jadi apa dia? Menuju nol negatif. Nah, ininya nol negatif gitu. Nah, positif per negatif jadi apa? Jadi negatif sehingga. Jadi ini negatif sehingga lagi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10U. RSTU. Oke.
Nomor 10U. Nomor 10U kita diminta menghitung limit theta menuju pi plus theta per 1 tambah cos theta. Nah, ini sama dengan apa? Nah, sama juga ya kayak tadi. Hmm, ketika ketika kayak tetanya menuju pi dari kanan, maka tetanya menuju pi. Walaupun itu mau dari kanan ataupun dari kiri, tetap saja dia positif. Pi itu kan positif, dia nggak dekat-dekat nol. Nah, untuk 1 tambah cos tetanya, teta menuju pi dari kanan. Eh, cos theta itu kan menuju, coba kita lihat grafik cos theta. Cos itu cos 0, 1 ya, terlalu kecil. Nah, di sini kan pi/2, di sini pi. Nah, dia menuju -1. Ini sebenarnya kebetulan dari kiri ataupun dari kanan, dia sebenarnya menuju -1, tapi -1-nya itu lebih dikit dari -1 gitu kan. Akan dia agak ke atas nih. -1 kan di bawah. Jadi dia lebih dikit sebenarnya dari -1. Hmm. Menuju -1 dari kanan. Lebih sedikit dia dari -1. Nah, dan akibatnya apa? 1 tambah cos tetanya akan menuju 0 dari kanan gitu kan. Berarti dia itu bisa sekitar anggaplah 0,999 gitu. 1 dikurang 0,99 kan masih ada 0, ini positif gitu ya. Positif. Nah, ini karena 0 positif berarti ini jadi positif. Nah, positif per positif jadi apa? Positif per positif, maka akibatnya diperhatikan bahwa gitu ya. Akibatnya limit theta menuju pi positif dari theta per 1 tambah cos theta itu sama dengan plus tak hingga. Plus tak hingga ya. Oke, 10U udah. RSTU. Sekarang 10V. Kita lihat soal 10V-nya kayak apa. Jadi ada di sini. 1 tambah cos theta per sin A1. Nah, saya salin aja ya. Digiring saja ke bawah. Hmm. Nah, sekarang untuk soal ini. Soal ini diapain sekarang? Oh, tadi pulpennya. Eh, Sekarang tetanya menuju 0 dari kiri. Tetanya menuju 0 dari kiri. Jadi grafik cos yang begini ya. Nah, ini sama juga dari kiri dari kanan juga sebenarnya dia kurang sedikit dari 1 gitu ya. Nah, theta menuju 0 dari kiri. Mungkin kita bisa tulis baik-baik. Bentar. Hmm. Nah, perhatikan bahwa theta menuju 0 dari kiri, maka cos theta menuju 1 dari kiri. Kurang sedikit dia dari 1. Kalau dia kurang sedikit dari 1, berarti 1 tambah cos tetanya jadi sama dengan 0 dari kanan. Positif dia ya. Positif. Nah, kemudian ini
positif. Oke, ini sin 3 theta per... Aduh, ngantuk banget. Sin 3 theta. Jelek banget. Berarti ini sama dengan sin 3 theta. Sin 3 theta. Apa sih? Sorry, aku ngantuk guys. Eh, theta menuju 0 dari kiri. Maka sin 3 theta menuju. Nah, sin 3 theta dengan sin theta tuh grafiknya mirip ya. Hanya tambah itu aja. Melebar aja. Ini jadi kan kalau sin di sini ya. Ini gitu kan. Nah, 0. Kalau nolnya dari kiri, tetanya menuju 0 dari kiri, nah sin 3 tetanya juga dari kiri. Dia menuju 0 dari kiri. Nah, menuju 0 dari kiri berarti dia negatif. Negatif. Oh, wait, wait, wait. Yang tadi ini salah. Yang ini salah ya. Cos theta. Bentar, bentar. Ini yang cos theta tadi, pi kan di sini. Pi kan di sini. Ini menuju min satu maksudnya ya. Menuju min satu. Saya nyebutnya aku min satu nggak sih? Sebentar. Itu yang tadi, yang di atas. Oh, error, maafin. Nah, ini bener. Oke, ini bener ya. Ini menuju satu dari kiri. Nah, ini menuju satu dari kiri. Mau menuju satu dari kiri apapun dari kanan pun tetap saja positif kan? Hmm. Bukan menuju pi, menuju nol guys. Menuju satu, menuju nol. Ketika tetanya menuju nol, kan si cos tuh menuju satu. Nah, mau menuju satu dari kiri maupun dari kanan pun ya satu tambah satu kan satu tambah cos theta itu sama dengan dua. Dua itu kan positif mau dari kiri ataupun dari kanan tetap saja dia positif ya. Jadi ini kiri kanannya karena dia positif ini kiri kanannya nggak perlu. Maaf ya, maaf ya. Ini satu tambah cos theta itu akan menuju dua. Dan dua itu positif. Sekitar dua kan masih positif. Dia sangat dekat dengan dua itu positif. Nah, sekarang kita jadi punya positif per negatif. Dua positif per menuju nol negatif. Akhirnya, akibatnya limit theta menuju nol negatif dari satu tambah cos theta per sin 3 theta itu sama dengan negatif tak hingga. Oke, paham ya? Untuk menentukan positif atau negatif sehingga ini yang begini-begini itu diperlukan nanti untuk menentukan asimtot, kemudian juga biasanya dipergunakan untuk membuat grafik ya. Tapi kebetulan ini diminta untuk menghitung limit saja, jadi ya sudah. Oke, coba kita lihat soal selanjutnya. Oh, hanya sampai F. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Tapi mungkin udah dulu. Sekian dulu video yang kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan lanjutkan soal berikutnya di video berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.